Halo teman-teman, gue Catur. Hari ini gue mau cerita soal obrolan gue sama temen gue 2-3 hari kemarin. Jadi temen gue tuh eh, nanya lah, Tur, emang media hari gini boleh ya ngambil berita dari YouTube terus dikutip rame-rame, isinya sama semua, nggak ada tambahan apapun, ya nggak ada nilai lebihnya lah. Terus gue tanya balik, tar dulu nih apaan nih gitu, konteksnya apaan. Jadi terus dia cerita, temen gue cerita, ini soal obrolan Acha Septriasa dan Raditya Dika yang tayang di channel YouTube-nya Raditya Dika. Ya belum lama juga lah, nanti linknya gue kasih ya. Terus di menit ketiga sampai kelima gitu tuh emang gue cek ada obrolan soal sembako di harga kebutuhan di Australia. Gue lupa di Sydney apa ya, pokoknya di tempat Aca tinggal di sana itu lebih murah dibanding di Jakarta. Sampai situ. Terus gue cek juga beberapa media yang menjadikan video itu sebagai sumber beritanya. Ada gue cek 4-5 media online dan ya beritanya ya plek sama kayak di video itu. Jadi media-media ini hanya mengutip apa yang disampaikan Aca di konten itu. Ini gue melurusin sedikit ya. Dari Aca dan Raditya Dika nggak ada kesalahan apapun. Tapi kemudian ketika pembicaraan itu diambil ke media, terus kemudian media nggak ngasih tambahan apapun, ya gue sepakat sama teman gue, nilai tambahnya apa, nilai lebihnya apa. Kalau gitu mendingan gue nonton langsung dong di YouTube-nya Raditya Dika. Jadi nggak ada bedanya, media nih jadinya malah memviralkan channel YouTube-nya Raditya Dika. Kurang lebih begitu, nggak ada yang salah juga sama itu ya. Ya terus gue inget zaman gue ikut pelatihan calon wartawan di Suara Pembaruan tahun 2007 ya. Itu kurang lebih waktu itu lagi latihan nulis lah, diminta buat nulis angle mudik. Terus gue cari-cari, terus ada peristiwa kecelakaan. Ya gue cuma nulis kecelakaan itu, korbannya, gue minta keterangan saksi mata, gue minta keterangan polisi. Gue pikir udah cukup ya, ternyata begitu itu gue bawa ke senior gue, ternyata ya itu nggak cukup. Senior gue bilang, kalau lu cuma nulis peristiwa kecelakaan ini terlalu kecil, nggak ada manfaatnya, nggak ada dampaknya. Terus gue dijelasin nih sama senior gue, Bang Dapot namanya, Pandapotan Simorangkil. Dia bilang gini, lu bisa jadikan peristiwa kecelakaan itu sebagai isu awal, kemudian lu kembangkan, dicari tuh data kecelakaan selama berapa tahun terakhir di tempat itu, dicari lagi benang merahnya, misalnya kecelakaan terjadi karena pengemudi mengantuk atau karena jalanan rusak misalnya. Kemudian kalau udah dapat data, lo minta konfirmasi tuh ke polisi, ke Kementerian Perhubungan ya, atau Kementerian PU soal data itu. Data itu lo sajikan ke mereka, terus tanya, Pak, keadaannya begini, apakah ada rencana untuk melakukan perbaikan? Dari situ kan lu bisa dapat keterangan, misalnya iya akan dilakukan perbaikan jalan, misalnya terus memberikan marka jalan misalnya. Sehingga berita itu nggak cuma berita peristiwa, tapi emang ada upaya kita menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk menjawab permasalahan itu. Nah, kalau dibalikin lagi ke ceritanya teman gue soal obrolan Aca dan Raditya Dika,
isu soal harga kebutuhan berstandar internasional di Australia yang lebih murah dari Jakarta bisa menjadi isu awal yang menarik. Misalnya yang disebutkan kalau nggak salah Australian beef lebih murah di Australia dibanding Jakarta yang katanya sudah di markup. Gue nggak mau masalahin itulah, tapi pertanyaan itu tuh bisa jadi disampaikan kepada misalnya Menteri Perdagangan atau ke Bea Cukai buat cari tahu berapa sih pajaknya daging impor di Indonesia. Terus kalau emang pajaknya tinggi, bisa ditanya lagi kenapa tinggi. Boleh jadi selisih harga ini yang tinggi ya dilakukan mungkin untuk memproteksi daging sapi lokal. Kalau misalnya harga daging sapi Australia lebih atau 11-12 sama harga sapi lokal, ya ada kemungkinan peternak kita nih yang susah jualan. Kemudian bisa diperluas lagi misalnya. Kenapa kok perlu impor? Emangnya stok sapi lokal kurang atau kurang baik misalnya. Itu bisa di-track lagi kualitasnya gimana dan segala macam. Artinya sebagai media punya tanggung jawab. Gua waktu itu gue belajar media itu punya tanggung jawab. Yang ini ngomongnya rada gak enak. Media itu punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada peristiwa-peristiwa kecil yang bisa dikasih perspektif lebih luas sehingga masyarakat punya pemahaman juga lebih luas, lebih komprehensif, nggak cuma lihat dari satu sisi aja. Kalau hanya obrolan Raditya Dika dan Aca yang ditayangkan bulat-bulat, ya mendingan orang nonton ke sana. Terus ya udah, terus masyarakat dapat apa gitu. Itu di satu sisi. Selesai sampai situ soal nyomot plek-plekan dari channel YouTube orang ya. Terus kemudian soal pertanyaan temen gue yang lain soal media kok nyomot-nyomot aja. Soal nyomotnya nggak apa-apa ya, sah-sah aja gitu, karena disebutkan juga kan sumbernya. Kemudian tidak bersifat rahasia, tidak membahayakan, juga berada di ranah publik di sosial media, boleh dipakai lagi atau digunakan untuk berita gitu. Cuma yang kurang memang pengembangannya. Gak usah pengembangan jauh-jauh deh gitu ya. Menurut gue kan begitu dengar Aca ngomong begitu di channel YouTube-nya Raditya Dika, jurnalisnya kan sebetulnya bisa ngontak Acanya bisa diminta keterangan lebih jauh, bisa diminta bercerita lebih banyak soal Australia, harga-harga di sana, kemudian dibandingkan dengan Indonesia. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Kemudian kenapa media atau kenapa beberapa media yang tadi gue jadiin acuan itu tidak melakukan pengembangan. Buat yang ini gue sharing ya. Dulu zaman gue jadi wartawan tuh target nggak banyak. Waktu di Suara Pembaruan aja target gue 2-3 berita per hari. Kadang-kadang malah 1, pernah 1. Kemudian begitu gue di kompas.com pun target 10 sehari. Itu waktu itu menurut gue masih bisa diterima lah. Nah belakangan ini gue sempat ngobrol sama beberapa teman, mereka itu targetnya penulis ya, reporter sehari itu 15-20. Artinya kalau satu redaktur, satu editor
punya 3 reporter, maka dia dalam sehari itu mesti ngedit 45 sampai 60 berita. Dengan target sebanyak itu tentu sulit buat jaga ketajaman, kedalaman, pasti sulit. Di situ gue maklum juga. Dan kenapa ini terjadi ya? Karena media berusaha beradaptasi dengan perubahan industri komunikasi untuk bisa menjaga persaingan dengan media lain, dengan platform kayak Google, Facebook, terus agensi programatik. Ya, media juga bermain di traffic, jumlah user, jumlah page view. Nah, karena bukan berkutat ya, karena bermain di situ, maka salah satu konsekuensinya ya aspek kualitas, aspek jurnalistik yang terabaikan. Nah, terus gimana dong? Ya kalau lu nanya gue mikirnya gini ya, media tuh udah susah nih cari duit, sementara karyawannya perlu makan. Yang menurut gue gitu, yang bisa diharapkan atau harus dilakukan ya pemerintah memberikan insentif kepada media. Tentu ada mekanismenya sehingga hanya media yang memenuhi standar tertentu yang mendapatkan insentif. Satu. Kedua, pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang core bisnisnya bukan media menyisihkan sebagian profitnya untuk membuat media. Jadi kayak CSR-nya gitu ya bikin media. Ya sedapat mungkin tidak intervensi ya. Susah sih, tapi harapannya begitulah. Kalau gue berharap ada perusahaan yang misalnya perusahaan otomotif mana, terus atau Telkomsel lah sebut lagi, dibikin media ya udah. Tapi fokusnya itu bukan profit, bukan revenue, tapi ini lo gue modelin deh, tapi lo bikin beritanya yang sesuai standar jurnalistik ya, sesuai kode etik, sesuai undang-undang pers, gitu. Ya sementara begitu ya, gue berharap media menemukan model bisnis lain yang bisa membuat berita-berita mereka juga tetap tajam, dalam, mendidik, dan berdampak. Kalau kemarin gue sempat iseng ngobrol sama teman gue yang lain ya, terus media gimana tuh ya? Kalau media lu nanya gue ya, kalau masih punya duit berapa ya? Kalau lu masih punya duit bikin Indomaret aja 10, uangnya buat ngongkosin redaksi. Waktu itu gue bilang gitu. Atau media misalnya bikin warung kopi, atau bikin hotel, atau bikin apapun yang sebagian keuntungannya digunakan untuk menghidupi media. Mungkin medianya mungkin media jadi nggak menghasilkan uang, yang nggak menghasilkan revenue. Tetapi ya sama kayak Telkomsel, medianya menjadi platform untuk marketing bisnis yang lainnya. Ya kurang lebih begitulah. Jadi untuk sementara ini yang terjadi. Beberapa teman di media juga cerita mereka lagi melakukan terobosan-terobosan baru supaya perusahaan tetap hidup secara bisnis, tapi juga standar beritanya juga sesuai amanat undang-undang. Ya jadi kurang lebih begitu. Ya ini lebih ke apa ya? Cuma cerita, sharing, lebih buat reminder aja gitu, bahwa profesi wartawan itu profesi yang menarik ya, karena satu dari sedikit profesi yang dilindungi undang-undang.
Kemudian wartawan ini juga profesi yang unik karena meskipun digaji oleh perusahaan, tetapi pertanggungjawaban terbesarnya itu adalah kepada masyarakat. Ya, gue sih berharap kesadaran-kesadaran kecil bisa tumbuh dalam diri wartawan-wartawan kita, jurnalis-jurnalis kita, juga pelaku usaha media dan pelaku usaha lainnya, sehingga mungkin bisa kolaborasi pada masa mendatang supaya bisa sama-sama menciptakan industri media yang sehat, baik, dan yang paling penting bermanfaat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Gue Catur, minta maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang salah, kalau ada yang gak lengkap. Kalau ada pertanyaan, usulan, atau hal lainnya, bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa email gue, nanti gue masukin di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Sebelum kita selesai, yuk kita sempetin untuk berdoa dan berharap supaya perang Rusia dan Ukraina berakhir dengan baik, dan setelahnya tidak ada perang lagi, supaya semuanya bisa, kalau ada masalah, diselesaikan dengan cara yang damai. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.